Ayat itu jelas berbunyi, wa ma qataluhu, ma qataluhu. Di situ adalah sosok Isa, setuju? Betul. Wa ma salabuhu. Betul. Dan mereka tidak menyalib dia Isa. Betul. Walakin, akan tetapi yang diserupakan bagi mereka. Betul. Jadi kalau kita rangkai ayat itu dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana, mereka tidak membunuh dia, mereka tidak menyalibkan dia, akan tetapi yang diserupakan bagi mereka. Pertanyaan saya, apa maknanya akan tetapi yang diserupakan bagi mereka? Di dalam perspektif Nahu, begini loh, subbiha itu kepada pelaku orang yang mengganti Isa. Enggak mudeng saya teman. memang Quran ini kitab yang maha sempurna. Melainkan yang diserupakan bagi mereka. Apa yang diserupakan? Begini, wama kotaluhu, mereka jangan tidak diulang lagi, itu sudah jelas. Mereka tidak membunuh, tidak menyalibnya, sudah jelas. Yang bagian yang tidak jelas adalah walakin syubihalahum. Apa yang diserupakan? Melainkan yang diserupakan Nabi Isa, ya, bagi mereka. Penglihatan mereka itu disangka Nabi Isa, paham nggak? Penglihatan mereka itu disangka Nabi Isa, ini gimana ini? Yang mau membunuh salib Nabi Isa, seolah-olah itu Nabi Isa, paham nggak? Tapi Nabi Isa sebentar. Orang-orang banyak ini yang menyalibkan Nabi Isa, padahal bukan Nabi Isa. Kok bisa mereka mengira itu Nabi Isa padahal bukan? Bisa lah. Caranya? Ya subi'alahum itu diserupakan, wajahnya mirip, maksudnya dituker. Oh, operasi muka. Bentar. Jadi yang seharusnya ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung itu Angelina Sondak, tapi yang ditangkap malah Hamdan Sukron. Terus Hamdan Sukron jadi mukanya muka Angelina Sondak gitu. Oh, kalau main tuker-tukeran muka. Sebentar. Muka siapa yang diganti mukanya jadi mukanya Isa? Gini, di situ bukan hanya rupa ya, bukan hanya wajah ya, tapi yaitu seluruh badannya, perawakannya gitulah. Ya, perawakannya itu. Oke. Jadi begini. Oke, gini. Paham nggak? Ketika seseorang melihat badan itu hampir serupa dengan kita, seolah-olah itu kita. Paham nggak? Iya, pertanyaan saya, siapa itu? Ya kaum itu sendiri pada waktu itu. Kaum itu sendiri makin pening. Orang-orang Wahyudi mencari-cari Isa, hendak membunuh dan menyalibnya. Ya. Lalu yang mereka tangkap dan mereka salib dan mereka bunuh itu ternyata bukan Isa tapi orang yang serupa. Itu pertanyaan saya, siapa orang itu yang serupa dengan Isa itu? Dari orang-orang yang mau membunuh Nabi Isa alaihissalam. Iya, siapa? Ya saya kurang tahu siapa-siapanya. Baik, kita akan buktikan teman-teman bahwa Muhammad tidak bisa dipercaya. Baik, Bang, saya akan kutipkan apa yang tertulis dalam Injil. Di dalam Injil, Anda pernah dengar nggak cerita bahwa ketika Yesus disalibkan, dia justru malah berdoa dengan kata-kata, Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tahu? Meneriakkan kata-kata itu kata-kata yang sangat-sangat familiar, ya. Justru ketika Yesus disalibkan, dianiaya, Yesus malah mendoakan orang-orang yang menganiaya Yesus dengan kata-kata ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Saya akan kutip satu hadis. Ya, kita kalau ngomong sama Muhammad nih teman-teman, makin pening pala kita teman-teman ya. Saya akan kutip satu hadis. Nih. Oke, kelihatan Bang hadisnya? Kelihatan. Ini Sahih Muslim 3347.
Ya, saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numarij dan seterusnya. Rasulullah bersabda. Perhatikan, ada kata Rasulullah bersabda. Apa kata Rasul atau di sini? Saya geser dulu ya karena banyak komentar. Waduh, banyak mawar, teman-teman. Iya, Tidak kelihatan ini, teman-teman. Baik, saya akan kutipkan saja. Saya bacakan saja di hadisnya ya. Saya ketik saja karena terlalu banyak mawar. Sahih Muslim 3347 ya. Sahih Muslim 3347 ya. Tafsir baru. Bentar ya. Sabar teman-teman. Di situ telah menceritakan Muhammad bin Abdullah. Nih ya, saya balikkan kamera kita ke sini. Tampilkan kameranya. Kita ini kan, sorry ya teman-teman agak terhalang. Ya sudah kelihatan bang? Ya kelihatan. Oke nih ya. Ini hadisnya. Diceritakan begini. Menceritakan kepada kami dan seterusnya. Aku seakan-akan masih melihat Rasulullah menceritakan seorang. Lalu beliau mengusap darah dari mukanya sambil mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Telah menceritakan kepada kami Abu dan seterusnya, telah menceritakan dan seterusnya ya. Namun dia menyebutkan dan beliau di pelipisnya. Jadi ini bercerita tentang adanya seorang nabi yang dia itu dianiaya dan berdarah-darah, tetapi dia mengucapkan, ya Robku, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Pertanyaan saya, ini nabi siapa? Itu Nabi Muhammad SAW. Bukan. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Oke. Jadi di sini buat sambil dia bercucuran darah di wajahnya. Setuju? Iya, nah, betul. Saya balik lagi pertanyaan saya. Tadi saya sudah mengutip ayat dalam Injil di mana Yesus meneriakkan kata-kata itu dari salib. Ya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti menurut Muhammad yang disalibkan betul-betul Yesus, betul? Oke. Nah, tambah pening kan? Tadi Anda bilang yang disalibkan Begini ya. Pada waktu Yesus berbicara seperti itu, ya, itu apakah sudah disalib? Apakah masih digiring ke tempat pensaliban? berat ini tuh. Yesus berdoa, dia mengakui dirinya nabi. Bahkan dipertegas lagi oleh Nabi Muhammad SAW, seorang nabi mengampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui. Nah, itu jelas Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Ini malah lari bahas kemana-mana. Yang dibahas itu bukan masalah Yesus Nabi atau Tuhan. Yang dibahas siapa yang sungguh-sungguh disalibkan. Ada ini lari kemana-mana. Saya heran teman-teman. Kenapa sangat sulit mencari orang Islam yang agak waras. Sebentar. Saya akan kutipkan itu dalam Lukas pasal yang ke-23. Kita akan perhatikan. Balik dulu kamera saya. Nih bang ya, ini Lukas pasal yang ke-23, oke? Kita mulai dari ayat yang ke, sebentar nih, 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat
dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan juga Herodes juga tidak. Sebab ia mengirimkan dia," Herodes maksudnya mengirimkan Yesus, "kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Nah, ini dalam tanda kurung ya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara sehubungan dengan suatu pemberontakan yang terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara kepada mereka dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkan dia, salibkan dia." Ketika Pilatus untuk ketiga kalinya, ketika Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasuk untuk dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau kita baca terus nanti, maka orang akan mulai berkata kepada, nah ini sebentar ya, di ayat yang ke-30, nih. Ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi jelas sekali perkataan yang diucapkan Yesus itu adalah perkataan yang terjadi pada peristiwa penyaliban. Dan itu dikutip sama Muhammad. Gimana? Dalam hadis yang barusan kita baca tadi, ada seorang nabi yang dia berlumuran darah di wajahnya, di pelipisnya, tetapi dia berdoa, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Siapa? Nabi siapa itu? Nabi siapa itu? Oke, jadi begini ya, Bang Idis. Apa saya lobet nih Bang Idis? Bener aja. Mulai lobet. Lobet. Jawab. Aduh, perkataan Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi ya terhadap kaumnya pasti mengatakan begini, "Ampunilah." Asal ngomong, Hamdan. Saya sampaikan ya, dalilnya harus ada, Hamdan. Sudah mulai terjeda dia. Halo? Oke lah, baik ya. Si Hamdan dia sudah kabur-kaburan. Jadi kita